Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dia berkata, "Atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah, dhullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah, wazhad fima fi aidin nas yuhibbuk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis ini, ya, dari Sahal bin Sa'ad tadi, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya suatu amalan yang apabila saya mengerjakannya, Allah akan mencintai saya dan orang-orang pun akan mencintai saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuhudlah kamu dalam urusan dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, pasti mereka akan mencintaimu." Hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi sahabat tadi, ya, menceritakan tentang seorang laki-laki yang menanyakan perkara yang sangat penting, yaitu bagaimana agar dia dicintai Allah dan bagaimana agar dia dicintai oleh manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, pasti Allah akan mencintaimu. Dan wazhad fima fi aidin nas, zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, pasti mereka pun akan mencintaimu, ya. Jadi untuk mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia, itu salah satu caranya adalah kita zuhud terhadap dunia dan kita zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama itu ada yang menganggap bahwa hadis ini adalah merupakan salah satu dari seperempat agama Islam ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz, ya, Abul Hasan Al-Andalusi, ya, rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Tiang agama ini menurut kami ada empat, ya. Tiangnya agama menurut kami ada empat, yang berasal dari ucapan sebaik-baik manusia, ya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama adalah waspadalah terhadap hal-hal yang syubhat. Hati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat. Syubhat ini yang masih samar antara yang kehalalan dan keharamannya. Kan Nabi pernah mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin, ya. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, ya. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat itu, maka dia telah menjaga diri agamanya, ya. Dia telah menjaga agamanya, menjaga kehormatannya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, menjaga dari perkara-perkara yang syubhat. Yang kedua yaitu zuhudlah. Zuhud tadi itu adalah zuhud, maksudnya adalah dia tidak mencintai dunia secara berlebih-lebihan, ya. Atau dengan kata lain, zuhud itu adalah lebih mengutamakan akhirat daripada urusan dunia, ya. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Yang ketiga adalah, kata beliau,
yaitu tinggalkanlah hal-hal yang tidak berguna, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi kita, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Ya, dan ini dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya, ya. Jadi menjauhi perkara-perkara yang tidak berguna, tidak bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhiratnya, ya. Kemudian yang keempat adalah berbuatlah dengan didahului niat, ya. Ini katanya Al-Hafidh Abul Hasan Al-Andalusi, ya. Ini di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Jadi 4 ini adalah merupakan apa? Tiangnya agama. Yang pertama, waspada terhadap perkara-perkara yang syubhat. Yang kedua adalah zuhud, ya. Yang ketiga adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat adalah berbuatlah dengan didahului niat, ya. Jadi berbuat sesuatu itu hendaklah didahului dengan niat, ya. Niat maksudnya dia meluruskan amalnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mau bekerja, mau menuntut ilmu, mau menjenguk saudaranya yang sakit mungkin, atau mau ziarah kepada kerabatnya dan lain sebagainya, dia lakukan semua itu dengan niat, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap amal itu tergantung niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Itu dalam hadis Nabi SAW begitu. Dan para ulama juga mengatakan segala sesuatu yang bukan karena Allah itu sia-sia, ya. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala itu akan sia-sia. Supaya tidak sia-sia bagaimana? Lakukan semuanya itu semata-mata karena mengharap ridha Allah, ya. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja niatkan karena Allah. Kita menuntut ilmu, belajar niat karena Allah. Kita silaturahim niat karena Allah. Semuanya. Nah, ini sebagaimana perintah Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Sehingga kalau semua aktivitas kita ini karena Allah, itu tidak akan sia-sia. Pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah, diberikan pahala. Kenapa? Karena kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi dikatakan oleh Abul Hasan Al-Andalusi bahwasanya hadis tentang zuhud ini tadi, ya, dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah ini adalah merupakan salah satu, ya, dari seperempat tiang agama, ya, menurut beliau, ya, menurut beliau, ya. Mari kita ingat-ingat tiang agama menurut beliau adalah yang pertama menjauhi perkara yang syubhat. Kalau yang syubhat dijauhi, hati-hati, apalagi yang haram, ya. Yang syubhat yang sama dia jauhi. Yang kedua hendaklah zuhud. Zuhud yaitu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, ya. Kita boleh cinta dunia itu boleh. Dunia itu apa? Misalnya anak, istri, keluarga, ya, rumah, ya, harta, kendaraan, itu dunia. Kita cinta boleh. Cinta, senang dengan anak, istri, ya, cinta dengan rumahnya, dengan kendaraan, tapi tidak boleh berlebihan. Atau tidak boleh melebihi cintanya, ya, daripada kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya dan sebagainya, ya. Nah, kalau zuhud itu dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Artinya apa? Kalau sampai itu berbenturan dengan urusan-urusan akhirat, dia korbankan dunianya, ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan, ya, sebagai motivasi bagi kita, walaupun kita mungkin tidak bisa seperti
yang dilakukan oleh beliau, yaitu Umar bin Khattab, gara-gara ketinggalan sholat asar berjamaah, kebunnya disedekahkan. Itu tingkatan zuhud yang paling tinggi sampai seperti itu. Pokoknya semua yang menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah, dari mengingat Allah, dia korbankan. Ya, kita tidak bisa sampai situ. Ya, tapi paling tidak ini menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana ketika Umar bin Khattab, ya, yang masuk ke dalam kebun kurmanya itu, dia senang dengan kurmanya, kemudian dia lupa bahwa ini sudah masuk waktu asar, segera bergegas ke masjid, mau sholat asar berjamaah. Ternyata sholat asar berjamaah sudah bubar, selesai. Maka beliau menyesal sekali, gara-gara kebun ini sampai saya ketinggalan sholat berjamaah. Akhirnya kebunnya itu disedekahkan.